Presiden Chen, saya tidak gegabah. Saya telah melihat gejala-gejala di atas dan saya yakin akan hal itu. Kata Chen Ping kepada Chen Wenliang. Rekan Daois Chen, Anda tidak tahu apa-apa. Gejala penyakit pertama ini tidak sesederhana yang terlihat. Beberapa presiden kita dan 2 master kedokteran berdiskusi bersama untuk mencari solusi, namun tidak satu pun yang berhasil. Juga seorang ahli pengobatan kelas 5 yang gagal dalam penyakit pertamanya. Sekarang dia telah kehilangan semua kultivasinya. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk minum untuk menenggelamkan kesedihannya. Dia baru saja bunuh diri beberapa hari yang lalu tentang. Jika bukan karena rekan Daois Chen telah banyak membantu saya tidak akan pernah menghentikan Anda. Chen Wenliang membujuk Anda dengan sungguh-sungguh. Semua orang juga memandang Chen Ping dengan wajah terkejut. Mampu memilih penyakit pertama dalam daftar medis untuk diobati berarti anak sapi yang baru lahir tidak lagi takut pada harimau. Siapa orang ini? Zhong Qing memandang Chen Ping dan bertanya dengan penuh minat. Zhong Yaosun, orang ini dibawa ke sini oleh bibiku dari wilayah tengah. Dia bilang dia adalah teman bibiku. Mungkin dia juga seorang apoteker. Orang ini adalah seorang apoteker, dan dia mungkin tidak memiliki banyak kekuatan, karena dia bahkan tidak tahu apa daftar medisnya. Dia hanya banyak bertanya kepada saya tentang daftar medis itu. Dia pikir dia hebat dan ingin mengujinya. Kata Zhou Lang di samping. Tadi, Chen Ping bertanya banyak tentang daftar medis, termasuk kompensasinya, yang membuktikan bahwa dia tidak tahu banyak tentang daftar medis. Ketika Zhong Qing mendengar bahwa Chen Ping adalah teman yang dibawa oleh Nenek Zhen, dia melompat dan mendatangi Chen Ping. Ketika Chen Wenliang melihat Zhong Qing, dia langsung menyapanya dengan antusias, Zhong Yaosun. Zhong Qing mengangguk sebagai jawaban, lalu menatap Chen Ping dan berkata, anak muda, daftar pencarian medis ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu coba mainkan, terutama yang pertama ini. Penyakitnya tidak sesederhana yang Anda lihat. Karena kamu adalah teman Zenni, aku tidak bisa melihatmu mati, jadi kamu harus kembali. Jika kamu ingin pergi ke Pulau Yaoshen, aku bisa membiarkanmu lulus ujian tanpa mengambil risiko ini. Senior Zhong, tapi saya masih ingin mencoba, dan saya percaya diri. Jika saya pergi ke Pulau Yaoshen, meskipun saya tidak mengikuti tes, masih ada tempat, tetapi sekarang saya sangat tertarik dengan hadiahnya, untuk penyakit pertama, kata Chen Ping jujur. Tulang abadi. Zhong Qing tertegun sejenak, lalu tersenyum, dikatakan bahwa tulang abadi sebanding dengan senjata abadi, dan jika digiling menjadi bubuk dan dimakan, mereka dapat memiliki efek yang besar dan meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Tetapi tulang abadi ingin digiling menjadi bubuk, ini sangat sulit, dan tulang abadi tidak sebaik yang Anda kira. Menggilingnya menjadi bubuk. Chen Ping sedikit terkejut. Raja Iblis Ciyun marah. Sialan, tulangku telah menjadi sumber daya bagi orang-orang ini untuk meningkatkan kekuatan mereka. Raja Iblis Ciyun mengutuk dengan marah. Senior Zhong, saya ingin tulang abadi untuk keperluan lain, bukan untuk makanan. Terima kasih banyak, Senior Zhong, atas kebaikan Anda. Daftar medis. Segera, cahaya terpancar dari gejala pertama. Sejumlah besar informasi memasuki lautan kesadaran Chen Ping melalui daftar medis. Terdapat informasi detail tentang pasien dan berbagai kondisi fisiknya. Zhong Qing dan Chen Wenliang di samping menghela nafas setelah melihat Chen Ping mengungkapkan daftarnya,
dan kemudian jatuh kembali ke tanah. Sekarang daftarnya telah diumumkan, tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Kita hanya bisa melihat keberuntungan Chen Ping. Jika pengobatannya gagal, terimalah nasib Anda. Setelah Chen Ping menerima semua informasi, dia perlahan jatuh ke tanah. Sekarang Chen Ping memiliki semua informasi penyakit, dan bahkan informasi pribadi pihak lain. Sekarang mari kita cari tahu cara menemukan obatnya. Semua orang memperhatikan Chen Ping dengan tenang, bahkan Ouyang Wufeng pun menonton dengan tenang, menunggu apa yang akan dilakukan Chen Ping selanjutnya. Gemuruh. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari langit, dan semua orang memalingkan muka dari Chen Ping. Saya melihat seberkas cahaya keemasan datang dari jauh ke dekat dari cakrawala, diikuti dengan getaran di kehampaan. Seorang pria parubaya yang mengenakan jubah ungu dan emas perlahan muncul. Orang ini berwajah lebar, bermata cerah, dan tampak agung bak atasan. Melihat kemunculan pria parubaya yang tiba-tiba tersebut, banyak orang yang tiba-tiba berseru, bahkan nafas mereka menjadi cepat. Siapa yang mengungkap daftarnya dan dapat menyembuhkan anakku? Tanya pria parubaya itu setelah melihatnya sekilas. Meskipun pria parubaya ini hanyalah bayangan yang diproyeksikan dari langit, banyak orang masih gemetar karena pandangan ini, dan mereka bahkan tidak berani melihat langsung ke pria parubaya itu. Mata semua orang tertuju pada Chen Ping, dan sekarang Chen Ping menjadi fokus. Ketika pria parubaya itu melihat Chen Ping, dia sedikit mengernyit. Karena menurutnya Chen Ping masih terlalu muda, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan medis yang begitu tinggi. Tetapi karena pihak lain telah mengungkapkan daftarnya, daftar itu seharusnya memiliki kekuatan tertentu. Apoteker kecil, karena Anda telah mengungkapkan hasilnya, apakah ada cara untuk menyembuhkan anak saya? Pria parubaya itu bertanya pada Chen Ping. Chen Ping menatap langsung ke pria parubaya di depannya. Karena itu adalah bayangan yang diproyeksikan, Chen Ping tidak dapat melihat kekuatan pria itu. Tetapi dia tahu dari percakapannya saja bahwa pria parubaya ini pastilah tuannya. Saya sudah punya cara, tapi saya perlu menemui pasiennya sebelum saya bisa memastikannya. Juga, mengenai tulang abadi, jika saya menyembuhkan putra Anda, apakah Anda benar-benar akan memberikannya kepada saya? Chen Ping bertanya pada pria parubaya itu. Pria parubaya itu sedikit terkejut, lalu tertawa keras dan berkata, "Hahaha, tentu saja saya, Xiao Yuanshan, bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya kepada semua orang yang hadir. Nak, aku akan segera mempersembahkan tulang abadi itu dengan kedua tanganku." "Baik, bawalah anakmu," kata Chen Ping. Xiao Yuanshan memandang Chen Ping, dan sosoknya yang menggantung perlahan menghilang. Setelah Xiao Yuanshan pergi, terjadi keributan di tempat kejadian. "Sial, aku benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang mengidap penyakit pertama sebenarnya adalah pangeran dari dinasti Xiao. Sungguh luar biasa. Pangeran Xiao sangat berbakat. Kudengar dia telah mencapai alam Mahayana bertahun-tahun yang lalu, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, dia menghilang. Saya tidak menyangka dia akan sakit. Apakah Pangeran Xiao mempraktikkan keterampilan jahat dan menjadi maniak dan haus darah? Jangan bicara omong kosong, hati-hati. Ada banyak alasan untuk mania dan haus darah. Dia pasti sudah gila." Semua orang berbicara, tapi Chen Ping bingung.
Dia tidak tahu apa itu dinasti Xiao, apalagi sang pangeran. Hei, aku benar-benar tidak menyangka orang yang mengidap penyakit pertama adalah pangeran dari dinasti Xiao. Pantas saja dia bisa dihadiahi tulang abadi. Presiden Chen, apa dinasti Xiao ini? Siapa Xiao Yuanshan ini? Chen Ping bertanya dengan bingung. Chen Wenliang melirik Chen Ping, dia benar-benar tidak percaya apakah Chen Ping berasal dari dunia surga dan manusia. Rekan Daois Chen, dinasti Xiao adalah negara dengan luas sepertiga dari seluruh wilayah barat. Sekte dan keluarga bangsawan lain dapat mengendalikan klan dan kota, yang sudah dianggap baik. Dinasti Xiao memerintah ada ratusan kota, ini adalah kekuatan terbesar di dunia surga dan umat manusia. Chen Wenliang menjelaskan kepada Chen Ping. Astaga, kamu hebat sekali. Chen Ping sedikit bingung saat mendengar ini, jadi dia segera melanjutkan bertanya, lalu siapa Xiao Yuanshan yang tadi? Orang ini adalah Kaisar Xiao dari Xiao dinasti, dan orang yang sakit. Seharusnya putranya Xiao Feng, kata Chen Wenliang. Di negara bagian manakah orang ini berada? Bisakah dia mengendalikan wilayah seluas itu di dunia surga dan manusia? Chen Ping bertanya dengan bingung. Anda tahu, semakin besar wilayah di bawah yurisdiksi Anda, semakin banyak sumber daya yang bisa Anda peroleh. Dengan karakter mencari keuntungan dari setiap orang di alam surgawi dan manusia, jika mereka tidak memiliki kekuatan absolut untuk melindungi wilayah seluas itu, mereka pasti akan dikanibal. Saya tidak tahu tentang ini, tapi bertahun-tahun yang lalu, Xiao Yuanshan menerobos ke alam Mahayana hanya dalam 100 tahun dan menjadi jenius termuda di dunia para dewa dan manusia. Saya mendengar bahwa putranya lebih berbakat daripada Xiao Yuanshan. Tinggi, tapi saya tidak ingin terkena penyakit ini, kata Chen Wenliang. Chen Ping memikirkannya. Xiao Huangchao, yang tiba-tiba muncul, tampaknya sangat kuat. Jika dia benar-benar tidak dapat disembuhkan, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Lihat, apa itu? Tiba-tiba seseorang berteriak. Semua orang melihat ke arah cakrawala dan melihat cahaya aneh mendekat dengan cepat. Segera, saat cahaya semakin mendekat, semua orang menemukan bahwa 3 monster harimau terbang yang tampak seperti gunung, datang dengan cepat, menarik kereta besar. Orang yang mengendalikan ketiga monster harimau terbang itu adalah Xiao Yuanshan yang baru saja pergi. Dan di atas kereta ini terdapat sangkar besi, yang terbuat dari besi hitam keras yang masing-masing tebalnya 1 meter, dan di sekitar rantai besi tersebut terdapat puluhan rantai besi yang ujung-ujungnya diikatkan pada manusia. Mata pria itu merah dan giginya tajam, seperti setan. Seluruh kereta diselimuti formasi, dengan lampu warna-warni berkedip di sekelilingnya. Apakah itu Pangeran Xiao yang ada di dalam sangkar ini? Kudengar Pangeran Xiao dulunya adalah pria yang tampan. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini sekarang? Menakutkan sekali, seperti iblis. Pantas saja Xiao Yuanshan mengambilnya keluarkan tulang abadi, menanam harta karun sebagai hadiah, tetapi juga mencoba menyelamatkan putramu sendiri. Apa yang terjadi? Ketika semua orang melihat pemandangan di depan mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Ouyang Wufeng dari Pulau Dewa Pengobatan, beri penghormatan kepada Kaisar Xiao. Ouyang Wufeng melihat wujud asli Xiao Yuanshan mendekat dan buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Xiao Yuanshan hanya bersenandung santai, mengalihkan perhatiannya ke Chen Ping, lalu berkata, "Apoteker kecil,
aku membawa anakku, kamu bisa mengobatinya. Selama anakku sembuh, aku tidak hanya bisa memberimu tulang abadi, dan kamu juga bisa menjadi tamu dinasti Xiaoku. Chen Ping melirik Xiao Feng di dalam sangkar besi, lalu berkata, aku harus maju dan memeriksanya sendiri untuk menemukan akar masalahnya. Tidak masalah, tapi aku akan melakukannya. Anakku memiliki temperamen yang tidak stabil. Kamu harus lebih memperhatikan. Aku akan membuka sangkar besi dan berjaga-jaga. Jangan membuatnya marah. Setelah Xiao Yuanshan selesai berbicara, dia akan melepaskannya formasi di sekitar sangkar besi. Tidak perlu membuka kunci formasi. Jika putramu menjadi manik, tanpa kendali sangkar besi dan formasi, banyak apoteker di sini akan menderita. Chen Ping menghentikan Xiao Yuanshan dan berkata, jika kamu tidak melepaskan formasi, bagaimana kamu bisa naik dan memeriksanya? Xiao Yuanshan berkata dengan kaget, aku punya caraku sendiri. Chen Ping berjalan ke sangkar besi, melihat formasi, dan dengan lembut menekannya dengan telapak tangannya. Formasi itu bergetar beberapa saat dan kemudian perlahan menghilang. Setelah Chen Ping naik kereta, formasi secara ajaib muncul kembali. Melihat pemandangan ini, mata semua orang terbelalak karena wajah mereka tidak percaya. Tahukah Anda, mereka semua adalah apoteker di sini. Bagaimana orang bisa mengetahui seni formasi? Chen Ping juga seorang apoteker, tapi dia tidak menyangka bisa menyalakan dan mematikan formasi dengan begitu mudah. Ketika Xiao Yuanshan melihat ini, dia mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Memang benar ada spesialisasi di bidang kedokteran. Sekarang Chen Ping telah menunjukkan kemampuan formasi yang kuat, itu berarti keterampilan medisnya pasti tidak terlalu bagus. Tetapi hanya sedikit orang yang telah mempraktikkan teknik formasi dan keterampilan medis hingga mencapai tingkat kemahiran. Semakin kuat keterampilan formasi Chen Ping sekarang, Xiao Yuanshan akan semakin kecewa. Yang dia inginkan adalah seorang apoteker yang bisa mengobati penyakit putranya, bukan ahli formasi.